Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Taruna. Kali ini saya coba akan membahas uh, perkiraan soal UKK SMK LSP P1 tahun 2021. Untuk skenario dalam rangka mengambil sertifikasi di bidang kompetensi kalian teknik komputer jaringan. Kepada Anda diminta untuk membuat jaringan SOHO, Small Office Home Office, dengan rancangan sebagai berikut. Koneksi ke internet dari ISP dihubungkan ke sebuah router. Dalam hal ini diberi nama router A. Dari router A diberikan koneksi ke sebuah switch untuk melayani 10 perangkat. Selain itu, pada router A juga dihubungkan sebuah router B. Pada router B ada dua jenis jaringan lokal, yaitu nirkabel dan kabel. Jaringan lokal nirkabel digunakan untuk memberi akses internet 20 perangkat. Sedangkan jaringan lokal kabel melayani 36 perangkat. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas untuk konfigurasi, ya. Sesuai dengan skenario tadi, bahwasannya router A terhubung ke ISP melalui Ether 1. Di router A itu dipasang DHCP client, dijadikan sebagai rute utama atau default route. Kemudian USB DNS digunakan dan USB NTP juga demikian digunakan juga. Kemudian Ether 2 di router A itu tersambung ke switch, dan switch itu memiliki atau terpasang 10 klien. Di router A tersambung ke router B melalui Ether 3 router A. Sedangkan di router B terpasang pada Ether 1 di router B. Kemudian router B memiliki dua buah jaringan lokal. Yang pertama WLAN 1 dan Ethernet 2. Pada WLAN 1 terdapat 20 klien, sedangkan di Ether 2 itu tersambung ke switch, dan switch ini memiliki 36 klien atau tersambung ke 36 klien. Ya, sesuai dengan metode pembagian subnet menggunakan metode VLSM, maka didapat untuk router A Ether 2 itu networknya adalah 172.26xx96/28, di mana XX ini nantinya akan diganti dengan nomor urut absen peserta ujian untuk router A, ya. Kemudian untuk router A juga masih, tapi untuk Ether 3 networknya adalah 172.26xx112/30. Kemudian untuk Ether 1 router B networknya adalah 172.26xx112/30 maksud saya. Dimana karena router A dan router B terhubung melalui Ether 3 dan Ether 1, maka Ether 3 dan Ether 1 adalah satu network. Karena ini per 30, dia hanya diisi oleh dua buah klien, yaitu kliennya yang pertama atau IP yang pertama 113 dan 114 yang terakhir. Kemudian untuk klien di router B ada dua, WLAN 1 networknya adalah 172.26xx64/27. Jadi di sini karena dia 20 klien, maka diberi subnet, rentang subnet dengan prefix per 27, di mana per 27 ini
bisa melayani sampai dengan 30 klien. Tapi pemakaiannya hanya sampai 20 klien saja. Ditambah satu untuk gateway, berarti 21 host yang terpakai. Kemudian untuk Ether 2 router B itu tersambung ke switch, dan klien untuk router B di Ether 2 atau jaringan LAN itu ada 36 klien. Networknya jadi 172.26xx.0/26. Banyaknya klien yang bisa ditampung di Ether 2 itu sebanyak 62 klien. Ya, 62 klien. 61 digunakan untuk klien, 1 untuk gateway. Jadi total 62 klien. Sedangkan IP yang terpakai berarti hanya 172.26xx 2/26 sampai dengan 172.26xx 38/26. Itu adalah IP yang digunakan oleh komputer. Oke, sesuai dengan topologi router-router kita sudah kita pasang, maka konfigurasi yang pertama yang kita lakukan adalah pada router A. Ya, kita bisa lanjutkan untuk masuk ke menu konfigurasi menggunakan Winbox, karena pembahasan yang akan kita lakukan ini menggunakan router board, yaitu produknya Mikrotik. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita buka Winbox. Ya, kemudian pada neighbor akan muncul MAC address. Di sini kebetulan yang terpasang di kartu jaringan komputer kita RB750. Ini kita jadikan sebagai router A. Karena IP belum dipasang, maka kita bisa config menggunakan atau kita remote menggunakan MAC address-nya. Ya, setelah tersambung, pertama-tama yang kita lakukan adalah membuat identitas untuk router kita supaya nggak salah dalam konfigurasi router. Tahu router mana yang kita konfigurasi. Ya, kita ambil menu sistem, kemudian identity. Kita ubah menjadi router A. Apply, oke. Baik, langkah kedua setelah kita memberikan identitas untuk router A, yaitu kita membuat IP address untuk Ether 1. Ya, sesuai topologi Ether 1 itu mendapat IP address dari ISP. Artinya kita pasang dia sebagai DHCP client. IP, kemudian kita pilih DHCP client. Kita tambah. Ya, interface-nya Ether 1, Uspir DNS, Uspir NTP di contreng, ya. Kemudian kita jadikan ini adalah sebagai rute utama untuk koneksi ke internet. Uspir DNS ini gunanya artinya kita pada saat kita tersambung ke ISP berarti kita gunakan DNS dari ISP atau dari DHCP client. Kemudian Uspir NTP juga demikian, kita menggunakan network time protokol yang diberikan oleh ISP atau yang didapat dari DHCP client. Nah, maksudnya setiap kita membuat DHCP client, secara tidak langsung kita membuat router meminta IP address dari DHCP server.
yaitu untuk Ether 1. Kemudian USB DNS itu menggunakan DNS dari ISP. USB NTP juga demikian menggunakan network time protocol dari ISP juga. Kemudian at default route artinya kita jadikan koneksi ke yang lewat Ether 1 ini sebagai rute utama koneksi ke internet. Kemudian jangan lupa kita enablekan apply dan oke. Kalau udah seperti ini artinya kita sudah punya IP address yang terpasang di Ether 1, tapi dia dinamis ya. Dinamis artinya ya bisa berubah-ubah sesuai dengan konfigurasi di ISP. Kemudian kita bisa lihat di IP address sudah nampak IP kita 202.131.50.232/24 dan flagnya itu D. D itu dinamik interface-nya Ether 1. Kemudian kita lihat lagi yang USB DNS tadi. Nah, nih kita langsung dapat IP DNS dari server. Makanya di sini tulisnya dynamic server. Nah, jangan lupa kita centang allow remote request. Supaya apa? Supaya klien yang ada di router kita itu bisa menggunakan IP gateway yang kita buat nanti di router ini sebagai DNS-nya. Kita klik apply, oke. Kemudian rute utama, default route. Kita lihat IP route. Nah, ini yang dimaksudkan dengan rute utama connect ke internet. Nah, ini rute utama tujuannya 000 per 0. Dia tersambung ke 202.131.50.1 reachable Ether 1 tersambung ke Ether 1. Nah, seperti itu. Kemudian flagnya ini DAS, dynamic active static. Ya, dynamic artinya dia dapat atau dibuat pada saat kita menambahkan IP DHCP klien tadi. Nah, kemudian ini adalah dinamik juga. Nah, kita lihat dynamic active connected. Dan di sini adalah network untuk Ether 1. Berarti rule ini dibuat pada saat pembuatan IP address ini. Seperti itu. Oke. Kalau router sudah punya rute utama ke internet, kemudian dia punya DNS, kemudian dia punya IP address, maka bisa kita uji ke internet. Artinya router ini seharusnya sudah connect ke internet. Kita coba uji new terminal. Kita coba ping ke yang gampang aja, ke google.com. Nah, betul ya. Dia sudah punya gateway, maksudnya gateway utama atau rute internet atau rute utama untuk connect internet at default tadi. Kemudian dia punya DNS, dia punya IP address, dia tersambung ke internet. Oke, kita lanjut. Kita lanjut untuk Ether 2 yang tersambung ke 10 klien melalui switch A. Pertama, untuk yang kita lakukan untuk tersambung ke 10 klien atau konfigurasi 10 klien, kita buat IP address dulu. Untuk Ether 2 kita klik tambah, kemudian kita tambahkan IP 172.26.
10 titik 97 per 28. Oke, networknya kita biarkan aja, nanti otomatis mengisi interface-nya untuk Ether 2. Ya, di skenario tadi ini salah nih, per 26. Di skenario tadi XX itu kita ganti dengan nomor urut absen kita atau absen peserta ya. Kita umpamakan pesertanya nomor 10. Jadi kita buat titik 10 apply dan oke. Ya, ini adalah IP statis yang kita buat. Kalau ini dinamis tadi kan flagnya D, kalau statis dia nggak ada flagnya. Kita bisa komen ke 10 klien. Oke, kita lanjutkan untuk tersambung ke klien yang 10 klien tadi. Kita buat ya, kalau untuk memudahkan kerjaan administrator jaringan, kita buat DCP server untuk Ether 2. Jadi nanti router kita nih, router A itu memberi IP secara otomatis ke 10 klien. Nah, kita klik DHCP setup untuk Ether 2. Kemudian next. Ya. Kemudian ini adalah networknya. Gateway DHCP network. Oke, 97. DHCP ya, auto namanya gateway. Jadi gateway untuk DHCP klien nanti dia akan dapat ini dia. Kemudian ini adalah address give out, artinya alamat yang diberikan oleh si DHCP server. Karena hanya 10 klien, maka bisa kita batasi 100, 109 karena satu digunakan oleh si router di gateway. Artinya ada satu IP yang nganggur, yaitu IP 110. Next. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat IP address untuk kartu jaringan kita. Karena tadi sudah DHCP server, maka seharusnya IP kita dapat otomatis dari si router A. Nah, di sini DHCP enable-nya yes. Tapi tidak dapat IP. Kenapa? Ya, karena harus di refresh dulu. Bisa kita buat disable dulu, baru enable. Ya, setelah kita disable tadi dan enablekan kembali Ethernet untuk komputer yang tersambung ke Ether 2 router A, maka bisa kita lihat status kartu jaringan kita. Ya, kita bisa lihat DHCP enable yes, artinya dia dapat IP address secara dinamis. Kita iakan. Kemudian IP address-nya adalah 172.26.10.109. IP subnet masknya 255.255.255.240. Kemudian
Default gateway-nya adalah 172.26.10.197. DHCP servernya sama ya dengan IP gateway. Juga IP DNS servernya juga sama dengan gateway. Ini adalah DNS dari ISP ya. Kalau punya IP address, punya gateway, punya DNS, artinya sudah bisa nyambung ke internet seharusnya. Kita bisa cek ya. Kita panggil CMD. Kita coba ping ke google.com. Kenapa? Kenapa nggak connect? Ya, kita baru buat IP address untuk si klien yang 10 buah. Tapi kita belum mengizinkan klien jaringan lokal yang ada di router A menggunakan Ether 1 sebagai jalur internet, atau belum meminjamkan IP yang dimiliki Ether 1 router A untuk nyambung ke internet. Kenapa demikian? Karena untuk koneksi ke internet, siapapun di bawah router A ataupun siapapun klien router A, untuk koneksi internet dia akan pinjam IP publik yang dimiliki oleh router A. Berarti kita buat di firewall. NAT ini network allocation table tambah China Ethernet. Ethernet ini kepanjangannya source NAT. Kalau source NAT berarti yang diisi adalah SRC address, kan SRC source address. Source NAT ya pasangannya source address. Tapi ini tidak diisi. Kenapa? Kalau tidak diisi artinya 000 per 0. Itu maksudnya. Artinya ke semua alamat. Maksudnya siapapun yang datang. Karena source. Kalau DST destination, tujuannya kemana aja, tujuan alamat. Nah, ini kayak surat. Source ini pengirim, DST ini kepada siapa, gitu. Kita tutup SRC address-nya karena kita tidak batasi siapa aja yang mau make Ether 1 ke internet. Makanya out interface. Siapapun datang ke router dan keluar itu menggunakan Ether 1, actionnya masquerade. Masquerade itu artinya ya dipinjamkan untuk koneksi ke internet. Masquerade digunakan siapapun yang datang lewat out interface-nya, keluarnya lewat Ether 1, itu actionnya masquerade. Dipinjamkan IP-nya untuk connect ke internet. Apply. Oke. Kita uji lagi. Ping google.com. Boleh. Kita lihat sudah nyambung ke google.com. Ke gateway gimana? Ping ke gateway berarti 172.26.10.96. Maaf, 96 ini apanya? 96 ini networknya. Sementara IP-nya adalah 97. IP dia berapa? 109. Oke, nggak ada masalah, normal semua. Mungkin untuk koneksi internet dari klien yang 10 klien kita anggap sudah tersambung. Oke, langkah selanjutnya kita membuat IP address untuk Ether 3, di mana Ether 3 ini tersambung ke router B.
ya. Di router B itu tersambung di Ether 1. Jadi Ether 3 tersambung ke Ether 1 router B. Kita masuk ke IP address, ya, tambah. Masukkan alamatnya 172.10.10.113/30. Interface-nya Ether 3. Apply dan oke. Kita tambah komen ke router B. Oke. Ya. Mungkin untuk konfigurasi router A sekian dulu. Nanti kita lanjutkan di router B. Setelah dari router B baru kita lanjut lagi ke router A untuk membuat routing statiknya. Demikian, sampai jumpa di bagian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.